Halo para Sobat Minggu, selamat datang di segmen Bahas-Bahas. Di segmen Bahas-Bahas kali ini, kita akan membahas sebuah serial berjudul Hey Arnold. Hey Arnold adalah serial animasi karya Craig Bartlett yang ditayangkan di Nickelodeon dari tahun 1996 hingga tahun 2004. Serial ini sendiri memiliki 5 season dengan total 100 episode. Hey Arnold juga pernah ditayangkan di Indonesia, tapi kok kelihatannya tidak sampai tamat pada waktu itu. Kalau misalnya gue salah, silahkan koreksi di kolom komentar. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2019, Craig Bartlett mengungkapkan, jika seri Hey Arnold mungkin saja akan kembali suatu hari nanti apabila reboot dari serial Rugrats milik Nickelodeon yang akan ditayangkan bisa sukses. Arnold Shortman adalah seorang anak kelas 4 SD yang hidup bersama kakeknya yang nyentrik yang bernama kakek Phil dan juga neneknya yang hiperaktif yang bernama nenek Gertie. Arnold sendiri cukup beruntung karena kedua kakek neneknya memiliki kos-kosan bernama The Sunset Arms Boarding House, sehingga mereka masih bisa mensupport kebutuhan Arnold sehari-hari. Arnold juga bersekolah di PS118 bersama dengan murid-murid lain termasuk sahabat baiknya yaitu Gerald Johansson dan seorang gadis tomboy dan galak yang bernama Helga Pataki. Namun, walaupun Helga sering membuli Arnold, sebenarnya Helga diam-diam memendam rasa bucinnya terhadap Arnold. Touched me. Jadi, di setiap episode serial ini, Arnold nantinya akan sering membantu teman-teman sekolahnya untuk memecahkan masalah personal mereka. Bahkan, tidak jarang juga Arnold juga membantu memberi solusi pada permasalahan om-om dan tante yang tinggal di kosannya. Helga Pataki adalah seorang gadis tomboy yang suka bermain permainan cowok dengan teman-teman laki-laki di sekolahnya. Walaupun Helga sendiri memiliki sisi feminim karena menyukai baju dan pernak-pernik berwarna pink. Tapi kefeminiman Helga sering kalah dengan sifat galaknya yang sering membuat teman-temannya takut. Helga juga memiliki seorang sahabat sekaligus anak buah yang bernama Phoebe, di mana Phoebe selalu disuruh-suruh untuk membantunya menjalankan aksi-aksinya. Seperti di episode Operation Ruthless, mereka berdua bekerja sama untuk menyingkirkan seorang gadis bernama Ruth dari kelas 6 yang disukai oleh Arnold. Walaupun Helga kelihatan kasar dan galak, tapi sebenarnya ia juga punya sisi yang lembut, yang mana sisi tersebut tidak sering ia perlihatkan kepada orang lain. Helga sendiri sangat-sangat bucin kepada Arnold, namun ia tidak berani mengutarakan perasaannya dan memilih untuk menjahili Arnold demi mendapatkan perhatiannya. I stand, pathetically lurking in the shadows, busting with desire for my beloved, only too timid and shy to tell him how I feel. Oh, Arnold. Menurut gue, Helga sendiri bisa disebut sebagai bumbu antagonis di serial ini. Walaupun ia sering berseberangan dengan sifat Arnold yang kalem dan baik, tapi sebenarnya tidak jarang juga Helga akhirnya membantu Arnold secara sembunyi-sembunyi. Gerald Johansson adalah sahabat baik Arnold sejak mereka berdua masih kecil. Gerald sendiri juga merupakan anak yang cerdas sekaligus teman yang baik dan setia. Di lingkungan sekolah, Gerald juga disegani oleh anak-anak yang lain dan bisa disebut sebagai bocah keren di antara teman-temannya. Selain itu, Gerald juga sering berperan sebagai pendongeng yang menceritakan kisah-kisah urban legend di kalangan anak-anak. Seperti di episode yang berjudul Stoop Kid, Gerald menceritakan masa lalu Stoop Kid dengan sangat epik, walaupun kenyataannya tidak demikian. Dan tidak jarang juga nantinya kisah yang Gerald ceritakan akan menjadi bahan petualangan Arnold dan kawan-kawan. Hal yang lucu dari Gerald adalah sebagai orang nomor 2 yang selalu bersama Arnold, Gerald memiliki rasa suka terhadap Phoebe. Dan untungnya Phoebe juga memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Padahal mereka berdua adalah orang nomor 2 dari dua pihak yang berseberangan. Gerald, your solo tonight was inspired. Time to go, Gerald. Sebenarnya masih ada banyak teman-teman di sekolah Arnold yang lain seperti Eugene yang selalu sial, Harold si tukang bully, Sid dan Stinky yang ceroboh dan tukang bikin masalah, dan juga Rhonda si gadis gaul tapi sangat egois.
Namun itu belumlah semuanya, karena masih banyak lagi yang lainnya yang tidak cukup waktunya jika kita sebutkan satu-satu. Oscar dan Suzy Kokoschka adalah sepasang suami istri yang tinggal di kos milik kakek Arnold. Dan bisa dibilang hubungan mereka berdua cukup unik. Mereka berdua sering bertengkar, tapi ujung-ujungnya mereka selalu rujuk dan balikan. Oscar sendiri adalah seorang suami yang egois dan kurang bertanggung jawab. Dan parahnya, Oscar memiliki sifat jelek yaitu kecanduan bermain judi. Di episode berjudul Arnold as Cupid, terjadi pertengkaran antara Oscar dan Suzy, yang mana pertengkaran tersebut berakhir dengan Oscar diusir oleh Suzy. Singkat cerita, akhirnya Oscar berakhir menumpang di kamar Arnold selama beberapa hari. Oscar membuat Arnold sangat kesal dengan semua tingkah buruknya. Tapi pada akhirnya ketika Oscar mau meninggalkan kos, ia dan Suzy akhirnya balikan karena sebuah alasan sepele. Ernie Potts adalah seorang bapak-bapak parubaya yang bertampang galak dan bekerja di sebuah pabrik pembongkaran dan sangat terobsesi pada pekerjaannya. Tapi sedihnya, di usia Ernie yang tidak lagi muda, ia masih belum menikah dan tidak memiliki anak untuk dijadikan penerus. Diperlihatkan di episode berjudul The Old Building, Ernie mengajari Arnold cara menggunakan mesin penghancur bangunan miliknya dan berharap suatu hari nanti Arnold akan menjadi penerusnya. Lalu di episode berjudul Ernie in Love, Ernie juga meminta nasihat cinta dari Arnold untuk berkencan dengan gadis yang ia sukai. Tapi sedihnya, di akhir cerita gadis tersebut menolak Ernie karena Ernie tidak sesuai dengan seleranya. Mr. Win adalah salah satu penghuni kos Arnold yang berasal dari Vietnam. Ia sering terlihat nongkrong bersama Ernie dan juga Oscar. Namun, Mr. Win memiliki cerita yang sedih di mana ia pergi ke Amerika untuk menemukan putrinya yang terpisah dengannya. Dikisahkan di episode berjudul Arnold's Christmas, Amerika mengirim helikopter untuk mengevakuasi warga Vietnam Selatan. Mr. Win dan banyak orang lainnya berusaha naik ke helikopter terakhir. Namun, pilot mengatakan hanya satu orang saja yang diizinkan naik. Mr. Win kemudian menyerahkan putrinya untuk dibawa pergi. Dan sejak itu, mereka tidak pernah bertemu lagi. Namun, dengan bantuan Arnold, akhirnya ketika hari Natal tiba, Mr. Win dapat bertemu dengan putrinya kembali. Can't believe it. My, is it really you? Di akhir episode, diungkap jika Helga adalah guardian angel yang membantu Arnold menemukan putri Mr. Win tanpa diketahui siapapun. Untuk episode yang spesial dari Hey Arnold, menurut gue adalah episode berjudul The Journal Part 1 dan Part 2. Di kedua episode ini, menceritakan tentang kedua orang tua Arnold yang mungkin tidak banyak dari kita yang tahu. Karena keduanya jarang muncul di dalam cerita. Jadi di dalam dua episode The Journal, kita diperlihatkan dengan Arnold yang menemukan sebuah jurnal milik ayahnya. Kita pun diajak untuk berkenalan dengan dua sosok orang tua Arnold. Ayah Arnold bernama Miles Shortman dan berprofesi sebagai seorang saintis dan penjelajah. Di sebuah ekspedisi di San Lorenzo, Miles bertemu dengan calon ibu Arnold yang bernama Stella yang berprofesi sebagai botanis dan fisikawan. Ketika mereka sedang menjelajah, mereka sempat terjatuh di air terjun dan diselamatkan oleh penduduk lokal yang disebut The Green-Eyed People. Walaupun mereka tidak pernah bertatap muka dengan para penduduk lokal, mereka bisa menjalin hubungan baik karena The Green Eyes mempercayai Miles dan Stella. Singkat cerita, Miles dan Stella akhirnya menikah. Ketika Stella hendak melahirkan, terjadi letusan gunung berapi yang membuat mereka harus mencari tempat aman untuk Stella melahirkan. The Green Eyes kemudian memandu mereka dan menyediakan tempat aman untuk Stella melahirkan. Pasca Stella melahirkan, mereka berdua kemudian memutuskan untuk pulang ke Amerika dan membesarkan Arnold di sana supaya lebih aman. Namun, kabar buruk datang dari Eduardo yang mengabari mereka jika para The Green Eyes terkena wabah penyakit. Akhirnya, Miles dan Stella berangkat untuk membantu menyembuhkan warga The Green Eyes ke sana. Namun sayangnya, setelah bertahun-tahun kepergian mereka tidak pernah pulang. Di akhir cerita, Arnold menemukan sebuah peta dari jurnal ayahnya yang mungkin saja menunjukkan di mana keberadaan orang tuanya saat ini.
Jadi menurut pendapat gua, serial Hey Arnold adalah serial yang santai namun penuh dengan pesan-pesan moral yang bisa kita ambil pelajaran. Serial ini juga menyisipkan pesan supaya kita terus berbuat baik kepada orang lain dan terus bergaul dengan siapa saja supaya wawasan semakin luas. Seperti Arnold yang bisa bergaul dengan teman-teman sebayanya dan bisa bergaul dengan om-om dan tante di kosannya. Oh iya, serial ini memiliki konsep episodik, namun di kebanyakan episodenya, serial ini menyajikan dua cerita dalam dua segmen yang berbeda, sehingga kita tidak akan bosan mengikutinya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi.